Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leticia Fitri dan Yumi Fatmasari. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan pengujian laporan keuangan. Nah, yang pertama kita bahas itu buku besar. Langkah awalnya itu kita copy dulu tabelnya. Nah, ada yang telah dibuat oleh pajak elektronik di sini, yang dibuat oleh auditor dan selisih. Selanjutnya kita mencek rumus. Rumus yang digunakan oleh pajak elektronik itu sudah benar, tetapi ada beberapa sel yang tidak menggunakan rumus. Contohnya adalah di akun kas kolom debit itu tidak menggunakan rumus. Mari kita buat rumusnya. Itu sama dengan sum if kurang kas kita blok kolom sampai ke bawah. Diberi absolut kriterianya sumbernya itu debit, berikan absolut ditambah sumir berikan absolut lagi. Lalu sumbernya yang kolom kredit. Berikan absolut. Tutup kurung. Jika sudah, enter. Diperoleh hasil seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama untuk akun yang lainnya, atau bisa juga dengan cara cepatnya, yaitu dengan cara copy rumus yang sudah benar, seperti contohnya ini. Kita menggunakan rumus yang
salah letak terus. Nah, lalu untuk yang di akun bank itu cara cepatnya kita juga bisa menggunakan rumus yang ini. Kita Ctrl C, karena rumusnya sudah benar bisa kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini, kita ganti kriterianya. Lakukan hal yang sama pada akun berikutnya. Ditemukan di sini saldo awal untuk akumulasi penyusutan itu tidak menggunakan rumus. Kita bisa perbaiki dengan cara membaca rumus, itu sama dengan perkiraan tambah perkiraan maksudnya neraca awal, kita ambil neraca awal akumulasi penyusutan akumulasi penyusutan bangunan. Akumulasi penyusutan bangunan. Kan angkanya minus, itu agar menjadi plus itu kita bisa kasih tanda minus di sini, maka angkanya akan menjadi positif. Nah, lakukan hal yang sama pada akun-akun yang tidak mempunyai rumus di saldo awal. Selanjutnya neraca lajur sama dengan buku besar tadi. Kita copy dahulu tabel neraca lajur, lalu kita kasih di sebelah sini dengan nama auditor dan sebelah sini dengan nama selisih. Nah, selanjutnya kita periksa, kita uji rumus. Nah, rumus yang digunakan oleh Fajar Elektronik itu rumusnya sudah benar, tetapi pada bagian jumlah itu ada kesalahan. Seharusnya rumus pada bagian keseimbangan itu salah rumus. Seharusnya rumus kita bisa buat perbaikan rumusnya di sebelah sini menggunakan rumus sama dengan sum kurung
melakukan hal yang sama di sebelah sini. Nah, barulah hasilnya seimbang. Selain itu, selanjutnya kita lihat di bagian selisih. Nah, di bagian selisih terdapat selisih di akun kas, bank, piutang, dan hutang dagang. Nah, total selisih dari yang dicatat oleh Fajar Elektronik dengan yang dibuat. Selanjutnya kita periksa laporan laba rugi. Hal pertama kita lakukan seperti tadi, yaitu mengcopy tabel yang laporan laba rugi yang telah dibuat oleh Fajar Elektronik di sebelahnya dengan nama auditor dan selisih. Setelah itu kita lihat rumus yang digunakan. Nah, rumus yang digunakan oleh Fajar Elektronik itu sudah benar. Cuma ada beberapa sel yang seharusnya menggunakan rumus, tapi Fajar Elektronik tidak menggunakan rumus. Contohnya di bagian nama akun pendapatan usaha, ini seharusnya menggunakan rumus. Sedangkan Fajar Elektronik itu hanya mengetik, langsung diketik saja. Nah, mari kita perbaiki, kita buat di auditor. Itu untuk pemudahnya kita tinggal login, kita copy paste. Nah, untuk lookup value-nya itu kita ganti menjadi F7. Lalu muncul di sini namanya pendapatan. Lalu ada juga ini seharusnya juga menggunakan rumus sama dengan sini dan di sini seharusnya menggunakan rumus. Kita buat perbaikannya sama dengan perkiraan beban. Untuk rumus nama perkiraannya itu kita copy aja, tinggal kita copy menjadi beban. Untuk angka itu sudah untuk angkanya itu sudah sama semua, tidak ada perbedaan antara yang didapatkan oleh auditor dengan yang dicatat oleh Fajar Elektronik. Selanjutnya yang kita uji yaitu laporan perubahan modal. Sama seperti sebelumnya, kita copy kolom Fajar Elektronik, kita paste di sini dengan nama audit, yang satu dengan nama auditor dan satu lagi selisih. Lalu kita periksa apakah Fajar Elektronik sudah menggunakan rumus. Kita lihat rumus yang digunakan oleh Fajar Elektronik ini sudah benar dan sudah menggunakan rumus dan sama dengan yang dibuat oleh auditor. Hasilnya sama dengan yang dibuat oleh auditor. Laporan neraca. Nah, pada perusahaan Fajar Elektronik untuk melakukan pengujian, pertama kita copy dulu tabel laporan neraca ini di sebelah sini dengan nama
pelajar elektronik sudah menggunakan rumus, dan rumus yang digunakan itu sudah sesuai. Lalu kita lihat hasil dari laporan neraca. Itu terdapat selisih di kas bank dan kas bank piutang dan di bagian utang terdapat selisih. Sebesar 40 juta. Selanjutnya kita uji laporan arus kas. Nah, seperti sebelumnya, pertama kita terlebih dahulu laporan arus kas di sebelah sini. Kita beri nama yang pertama itu auditor, lalu selisih. Selanjutnya kita periksa penggunaan rumus. Nah, di Fajar Elektronik itu sudah menggunakan rumus yang benar. Lalu di setiap sel yang harus diberi rumus itu sudah memakai rumus. Lalu kita lihat di bagian selisih, bisa dilihat tidak ada selisih antara laporan arus kas yang dibuat oleh Fajar Elektronik dengan laporan arus kas yang sudah diuji oleh auditor. Selanjutnya kita menguji laporan piutang dagang. Di sini kita lihat yang pertama kita lakukan yaitu sama kopi tabel laporan kopi tabel piutang dagang di sini dengan nama auditor dan selisih. Lalu kita periksa apakah penggunaan rumus yang digunakan oleh Fajar Elektronik benar, dan di sini Fajar Elektronik sudah menggunakan rumus yang benar, tetapi di sini ditemukan ada sel yang tidak menggunakan rumus. Jadi kita buat perbaikan. Nah, di bagian kolom auditor, jadi kan awalnya Fajar Elektronik itu mereka langsung mengetik angka di atas nama Bapak Arma itu sebesar 3.950.000. Nah, untuk memberikan rumusnya itu supaya lebih mudah, itu kita tinggal tarik saja rumus yang ada di atas ke bawah. Jadi piutang Pak Arma pada akhir bulan itu seharusnya tidak ada. Kita lihat di kolom selisih ada selisih 3.500.000 antara yang dicatat oleh Fajar Elektronik dengan yang dicatat oleh auditor. Selanjutnya itu hutang dagang. Seperti sebelumnya, kita copy dulu terlebih dahulu kolomnya di sini, kita copy ke sini dengan nama nama tabelnya itu auditor dan selisih. Lalu kita periksa penggunaan rumus pada hutang dagang, dokumen itu hutang dagang yang dibuat oleh Fajar Elektronik. Nah, di sini Fajar Elektronik itu sudah menggunakan rumus, tapi pada sub elektronik itu Fajar Elektronik tidak menggunakan rumus, melainkan mengetik angkanya. Jadi
elektronik mengetikkan angka 113.133.900 rupiah. Nah, untuk membalikan rumus pada sheet I8 ini, kita bisa langsung tarik saja rumusnya. Nah, didapatkan hasil yang seharusnya itu 73.133.900, dan total utang dagang akhir bulan itu harusnya 132.635.740. Jadi terdapat perbedaan. Nah, kita lihat di kolom selisih, itu selisih antara catatan yang dibuat oleh Fajar Elektronik dengan yang dibuat oleh auditor itu ada selisih 40 juta di utang dagang pada akhir bulan Desember itu sebesar 40 juta. Selanjutnya pada jurnal penutup. Pada jurnal penutup, kami tidak menemukan kesalahan dalam jurnal penutup yang dibuat oleh Fajar Elektronik. Selanjutnya pada neraca setelah penutupan, kami juga tidak menemukan kesalahan karena formula yang dibuat sudah benar. Oleh sebab itu, neraca setelah penutupan versi auditor dengan neraca setelah penutupan versi Fajar Elektronik atau versi klien itu sama, makanya tidak terdapat selisih antara neraca setelah penutupan versi auditor dengan versi klien. Selanjutnya BP piutang. Pada BP piutang versi klien pada bagian nama pelanggan Anto Elektronik itu pada bagian kredit tidak dibuatkan rumusnya. Oleh sebab itu dibuat pada versi auditor dibuat rumus dengan menggunakan rumus SUMIF. Caranya adalah SUMIF, lalu kita mengambil range-nya dari kas. Kriterianya adalah di BP utang, yaitu kriterianya adalah 1/130 Anto Elektronik. Sedangkan sub range-nya adalah pada kas, pada bagian G. Selanjutnya didapatkan hasil 10.850. Selanjutnya kita mengabsolutkan rumus ini agar bisa dipakai ke sel yang lain yang kesalahannya sama. Pada buku pembantu piutang ini terdapat empat kesalahan, yang 4 sel yang tidak dibuatkan rumusnya, maka auditor membuatkan rumus pada buku piutang versi auditor. Rumus yang digunakan adalah sama dengan yang di atas. Begitu juga dengan pelanggan Zainal dan pelanggan Jasman. Rumus yang digunakan adalah sama dengan yang di atas. Oleh sebab itu, karena hanya tidak membuatkan rumus, angkanya tetap sama, maka tidak ada selisih di antara buku pembantu piutang versi auditor dengan buku pembantu piutang versi klien
kami tidak menemukan adanya kesalahan karena rumus yang dibuat sudah benar. Oleh sebab itu tidak terdapat selisih antara buku pembantu utang versi auditor dengan versi pajak elektronik. Selanjutnya, buku pembantu bank. Pada buku pembantu bank, kami juga tidak menemukan kesalahan. Oleh sebab itu tidak ada terdapat selisih antara buku pembantu bank versi auditor dengan versi perusahaan. Selanjutnya, pada data transaksi atau daftar penjualan bulan Desember dan daftar pembelian bulan Desember itu sesuai dengan apa yang dibuat dalam sheet kas, ditambahkan dengan sheet jurnal penjualan sesuai dengan tanggal pada daftar penjualan. Begitu juga dengan daftar pembelian bulan Desember, didapat dari jurnal pembelian atau sheet bank. Sekian penjelasan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.